Pengantin cantik memakai renda, cantik mahkota, banyak permata. Batang usia masih muda, mari gunakan dengan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, segenap para peserta lomba yang saya banggakan, hadirin yang berbahagia. Sungguh tiada kata yang paling indah, tiada kalimat yang paling sempurna selain puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Rahman, yang kasih dan sayangnya tiada tandingan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sang Kekasih Alam, pembawa risalah ajaran agama Islam menuju jalan keselamatan sesuai ajaran Tuhan pemelihara alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya Anida Laila Fitria, utusan dari MTS Al Khairiyah Rancaranji, akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Peranan Generasi Muda Indonesia dalam Membangun Sebuah Bangsa dan Negara. Hadirin yang berbahagia, masa muda adalah masa yang penuh warna kehidupan, penuh dengan harapan, memiliki fisik yang kuat, memiliki fisik dan mental yang masih akurat. Pemuda laksana bara api yang berkobar. Pemuda juga melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap berjuang demi kemajuan bangsanya. Pemuda-pemuda yang siap berjuang demi mempertahankan keutuhan negaranya. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, pernah berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Betapa perhatian beliau kepada para pemuda. Sebab pemuda adalah pemegang estafet perjuangan suatu bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah harapan negara. Bahkan pemuda adalah harapan agama. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang generasi muda, marilah sejenak kita melihat di era 90-an. Di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi, sehingga pemuda dianggap sebagai pelopor pembangunan bangsa. Karena pemuda bisa mempelopori persatuan dan kesatuan bangsa melalui Sumpah Pemuda. Sedangkan apa yang terjadi sekarang? Sungguh miris, bukan? Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji secara mutilasi, sekelompok orang sepakat mati bersamaan dengan minum oplosan, rasa malu sudah diobral. Rame-rame joget tiktokan demi konten yang penting viral. Betul? Membaca WA, mata kuat berjam-jam. Membaca Al-Quran, mata seperti dilakban. Meninggalkan ibadah wajib, tidak merasa takut. Kehilangan sinyal 4G seperti tertekan malaikat maut. Bahkan hadirin, masih banyak segerombolan pemuda di jalanan sana yang berambut gimbal, berbaju kumal, berlaga artis terkenal. Padahal otaknya tidak normal. Inilah potret kehidupan yang dilakukan pemuda zaman sekarang. Kemerosotan moral tak boleh kita biarkan. Apalagi menutup mata dan tak melakukan apa-apa.
terlebih menyalahkan media sosial sebagai penyebabnya. Hadirin yang berbahagia, maraknya arus informasi menjadi trendy di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya tradisional sekarang sudah mulai radikal dan liberal. Bahkan sikap sosialisasi kian menipis karena terkikis oleh budaya kapitalis. Dulu bola bekel jadi mainan, sekarang Mobile Legends jadi andalan. Betul? Sangat jauh berbeda, bukan? Hadirin, diakui maupun tidak, dunia modern membawa dampak positif. Orang-orang semakin hebat, informasi mudah kita dapat, berita mudah kita tangkap. Tapi ingat hadirin, dengan carut-marutnya keadaan, kemerosotan moral kian merajalela, kebaikan sudah diabaikan, kemungkaran kian diagungkan. Salah satu penyebabnya adalah wilkif negatif dunia modern. Astagfirullahaladzim. Oleh karenanya, pemuda zaman sekarang harus siap tampil di depan. Pemuda zaman sekarang harus menjadi pelopor bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya membutuhkan orang pintar saja, akan tetapi membutuhkan juga pemuda yang cerdas dan berhati mulia. Sebagai generasi muda Indonesia yang baik dan kreatif, marilah kita bangun inovasi-inovasi yang kita miliki. Jangan sampai kita mengandalkan orang lain, apalagi hanya mengandalkan keturunan yang kita punya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laisal fata mayaqulu kana abi, walakinnal fata mayaquluha ananta." Bukan dikatakan pemuda orang yang berkata ini adalah bapakku. Akan tetapi pemuda ialah orang yang berkata ini adalah aku. Wahai saudara-saudaraku, generasi muda Indonesia yang kita banggakan. Marilah kita bangkit, sing-singkan lengan baju, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Marilah kita berjuang melawan kebodohan, kebobrokan mental, dan keangkara murkaan. Kita buktikan bahwa pemuda laksana mercusuar di tengah samudra luas. Semakin banyak ombak yang mengguncang, semakin besar badainya. Semakin kuat arus menghadang, semakin kokoh ia berdiri. Jangankan runtuh, goyah pun tidak. Inilah sikap yang harus kita miliki, wahai generasi muda. Kita pasti bisa, asalkan ada niat yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh, disertai permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cita-cita untuk mewujudkan generasi muda Indonesia yang cerdas harapan bangsa akan segera terwujud. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, mari kita manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita untuk memajukan negara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kayu bundar jadikan roda, lebah madu suka menyengat. Bangkitlah wahai para pemuda, nikmati perjuangan penuh semangat. Ungdzur man qala wala tangdzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.